Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudita Dwi Astuti ingin menjelaskan mengenai lokasi atau tata letak SPKPD Wanayasa dan komoditas apa saja yang dikembangkan di SPKPD Wanayasa. Jadi sebelumnya SPKPD Wanayasa ini memiliki nama yaitu BPBIAT Wanayasa Kabupaten Purwakarta, dan pada tahun 2018 itu berganti nama menjadi Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daerah SPKPD Wanayasa. Nah, SPKPD Wanayasa ini merupakan subunit dari cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara. Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daerah Wanayasa terletak di Jalan Cipulus RT 06 RW 03 Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. SPKPD Wanayasa terletak pada koordinat 6 derajat lintang selatan dan 107 derajat lintang timur, yang memiliki ketinggian permukaan tanah sekitar 600 mdpl dan memiliki suhu udara yang sejuk berkisar antara 20 sampai 20 derajat Celcius. Lokasi SPKPD Wanayasa ini berdekatan dengan Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Batas wilayah lokasi berbatasan langsung dengan Desa Raharja di utara, Desa Sakambang di selatan, Desa Cibuntu di timur, dan Desa Nangerang di barat. Luas total lahan yang dimiliki oleh SPKPD Wanayasa ini yaitu sekitar 5,89 hektar dengan luas perkolaman yaitu 21.723 meter persegi. SPKPD Wanayasa dibagi menjadi 3 wilayah kerja, yaitu Blok A untuk bertugas sebagai pemulihan ikan atau bagian pemulaian ikan, Blok B bagian produksi dan distribusi ikan, serta Blok C bagian pembenihan dan pembesaran ikan. Nah, untuk komoditas yang dikembangkan di SPKPD Wanayasa yaitu komoditas unggulan yang dikembangkan yaitu ikan nila dan ikan mas. Namun yang paling terkenal dikembangkan di SPKPD Wanayasa ini yakni ikan nila ras Wanayasa yang merupakan hasil seleksi dan persilangan ikan nila gift G6, nila get, nila Kenya, dan nila genomar. Saya akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana yang berada di Balai Pengembangan Budidaya Ikan Nila dan Ikan Mas Wanayasa Purwakarta. Sarananya meliputi kolam budidaya, anco, skopnet, penggaris, kertas militer blok, ember kecil dan ember besar, tong pakan, waring, tabung oksigen, saringan inline dan outline, blong, baskom, cantingan benih, dan hapa penampung larva. Kemudian prasarana yang berada di sana meliputi timbangan, gayung, sepeda motor, dan pembersih kolam. Bahan-bahan yang berada di sana meliputi indukan ikan nila, pupuk kandang, pakan, daun pisang, kapur, dan plastik packing dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode budidaya yang dilakukan di Balai Pengembangan Budidaya Nila dan Mas Wanayasa Purwakarta. Nah, jadi metode pengembang budidaya yang dilakukan di balai ini yaitu pertama, di dalam video tersebut balai itu menggunakan aliran air langsung dari pegunungan karena wilayah topografi dari daerah Wanayasa sendiri yang termasuk di daerah pegunungan membuatnya mendapatkan aliran langsung dari mata air pegunungan. Lalu untuk kolamnya sendiri menggunakan kolam beton, dan juga di situ juga menggunakan kolam yang berbentuk bundar yang di pinggirannya itu ditanami tanaman kangkung yang kemungkinan besar bertujuan untuk agar tanaman kangkung itu hidup dari menyerap sisa-sisa makanan ikan yang ada di kolam tersebut. Di dalam video itu juga bisa kita lihat kolam-kolam
terbagi atas berbagai macam bentuk dan ukuran. Ada kolam yang kecil digunakan khusus juga untuk anak-anakannya seperti buayak dan atau yang ikan yang sudah yang sebesar jempol tersebut yang dijelaskan oleh di dalam video juga. Baiklah, sepertinya sekian dari saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Dharma akan menjelaskan tentang manajemen budidaya di PPI Wanayasa di Purwakarta. Manajemen budidayanya terdiri dari manajemen lahan, manajemen air, manajemen pembenihan, dan pemanenan. Dalam manajemen lahan dilihat dari lokasinya berada di bawah kaki gunung dengan ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut, sehingga lokasi tersebut cocok untuk budidaya ikan karena suasana sejuk dan banyak memperoleh suplai banyak oksigen. Untuk lahan seluruhnya seluas 8,7 hektar, terdiri atas lahan daratan kurang lebih 1,5 hektar dan lahan perkolaman kurang lebih 1,5 hektar. Lahan daratan digunakan untuk berbagai fasilitas, diantaranya ada aula, laboratorium, bangunan kantor, ada hatchery, ada indoor hatchery, ada gudang pakan dan pupuk, lapangan upacara, asrama, mes atau rumah jaga, tempat parkir, jalan komplek, dan lain sebagainya. Lalu pada manajemen air, untuk sumber air berasal dari Sungai Ciherang, dialirkan melalui saluran utama atau saluran intake. Dari saluran utama, air kemudian masuk ke dalam penampungan atau kolam reservoir. Selanjutnya, dari kolam penampungan atau reservoir masuk ke dalam kolam filter, kemudian kolam filter menuju ke area perkolaman menggunakan saluran cabang untuk selanjutnya dialirkan ke setiap unit perkolaman menggunakan pintu inlet air. Di setiap unit perkolaman dilengkapi dengan saluran pembuangan air. Saluran pembuangan air yaitu ditujukan untuk air limbah. Air limbah sebelum dibuang ke sungai dialirkan ke kolam instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mereduksi bahan-bahan organik dan anorganik. Lalu selanjutnya ke manajemen pembenihan ikan. Dalam manajemen pembenihan ikan, ikan jantan dan betina dimasukkan ke dalam kolam pemijahan yang dilengkapi saluran inlet dan outlet yang terbuat dari pipa PVC yang berdiameter 4 inci dan dilengkapi dengan waring. Nah, waring tersebut adalah tempat untuk proses pemijahan ikan jantan dan betina. Pemijahan dilakukan sampai keluar larva dalam rentang waktu 1 bulan. Kemudian larva dipilih dengan tujuan kualitas produk yang lebih baik. Lalu larva yang sudah dipilih dimasukkan ke dalam kolam pembesaran. Setelah 3 bulan, ikan ditandai untuk diseleksi dengan proses pembiusan, pengukuran, dan penandaan. Untuk menjaga kesehatan ikan, dilakukan pembersihan dengan mengganti air, menguras kolam, dan membersihkan waring dari lumut menggunakan jaring atau seser. Untuk manajemen pemanenan, menurut Kepala PPI Sri Julantari, untuk bibit ikan nila nirwana ini dijual per paket yang berisi 100 ekor ikan jantan dan 300 ekor betina dijual dengan harga 2,5 juta rupiah. Ikan nila ini tidak hanya dipasarkan di pasar lokal saja, tetapi juga diekspor ke luar negeri, diantaranya ke Belgia dan ke Arab Saudi.